Bab 581. Logan menghela nafas dan berkata, "Nenek, selama periode waktu ini, ayah, kakek, dan saya telah menggunakan semua koneksi yang dapat kami temukan dan meminta mereka untuk membujuk keluarga Caesar untuk melepaskan masalah ini. Namun, mereka pantang menyerah dalam pendirian mereka, berdiri, dan tidak masalah siapa yang pergi. Mereka bertekad untuk berurusan dengan keluarga hitam." Tamparan Russell telah membuat Richard sangat marah, dan dia bersumpah untuk menggunakan semua sumber daya keluarga Caesar untuk berurusan dengan kita. Logan menjelaskan. Apa? Keluarga hitam kemudian akan lenyap. Semua orang di keluarga Black panik. Nenek, tidak ada solusi lain. Keluarga Caesar telah menetapkan hati mereka untuk menjadi kejam kali ini. Target mereka bukan hanya keluarga hitam tetapi seluruh kota selatan. Logan menunjukkan fakta. Keluarga hitam hanyalah sebuah pengorbanan. Aku tidak bisa menerima ini. Meredith berteriak, hampir menangis. Nenek, hanya ada satu cara sekarang, kata Logan. Apa itu? Semua orang di keluarga Black memandangnya. Menyerah kepada keluarga Caesar dan menyerahkan segalanya kepada mereka. Logan kemudian melirik mereka dan berbisik, selain itu, serahkan Russell, Levi, dan Abigail kepada mereka. Hanya dengan berkompromi dengan cara ini, keluarga Caesar akan membiarkan kita pergi. Kalau tidak, kita akan dimusnahkan. Proposal Logan bergema di antara anggota keluarga Black. Bailey dan yang lainnya sepakat satu demi satu, ya, benar. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Kita selalu bisa bangkit kembali. Meredith dan Robert bertukar pandang, dan mereka berkata tanpa daya, ya, hanya bisa begitu. Kakek, nenek, jangan stres. Pertama-tama, Russell hanyalah anak angkat. Kedua, keluarga Bibi Caitlin sudah dikeluarkan dari keluarga kulit hitam. Jadi, orang-orang ini tidak penting. Tidak apa-apa menyerahkan mereka, kata Logan. Semua orang saling memandang. Apa yang dia katakan itu benar. Mereka bukan garis keturunan langsung dari keluarga hitam. Oleh karena itu, akan lebih masuk akal untuk menyerahkan orang-orang ini untuk melestarikan garis keturunan langsung keluarga hitam. Oke, ayo kita lakukan. Meredith mengertakkan gigi dan memutuskan. Meskipun Zoe dan keluarganya berada jauh dari mereka dan tidak dapat mendengar apa yang dibicarakan semua orang, mereka semua cukup pintar untuk memahami apa yang sedang terjadi. Sepertinya kakek dan nenek akan meninggalkan kita, kata Zoe. Caitlin sudah terisak-isak tak terkendali, dan Aaron tampak stres. Zoe mengerti melalui kejadian ini bahwa keluarga kulit hitam masih tidak menerima mereka. Pada saat itu, yang bisa dia rasakan hanyalah keluhan dan kesedihan. Sayang di mana kamu? Zoe sangat merindukan Levi. Kemudian, beberapa hari berlalu dengan cepat. Namun, Levi masih belum muncul. Dalam sekejap mata, hari di mana keluarga Black dan keluarga Caesar akan bertempur akhirnya tiba. Haha, apakah kamu masih menunggu dengan bodoh? Dia sudah kabur. Logan mencibir. Zoe dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, tidak. Suamiku akan muncul. Caitlin dan Aaron meraung marah. Kamu masih percaya padanya saat ini. Ini sudah berakhir untuk kita. Kenapa kamu tidak memintanya untuk muncul sekarang? Aku, gumam Zoe pelan dengan cemas. Di mana Lewi? Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menikahi putriku dengan bajingan ini. Aaron berteriak dan melemparkan tinju ke dinding dengan keras. Caitlin menambahkan tanpa daya, aku juga. Hal terburuk yang terjadi dalam hidupku adalah bertemu Levi. Menurut mereka, kejadian ini terjadi semua karena Levi. Di sisi lain, baik Abigail maupun Russell berkata serempak, jangan khawatir. Dia akan muncul. Segera setelah itu, ada suara bising di luar rumah keluarga Black. Keluarga Caesar ada di sini. Bab 582. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan di luar manor. Para penjaga keluarga kulit hitam sangat ketakutan sehingga mereka hampir berlutut di tanah. Mobil datang satu demi satu. Segera setelah itu, lebih dari 200 sedan hitam mengelilingi seluruh manor. Pintu mobil terbuka satu persatu, dan pria kekar berpakaian putih turun dari mereka. Setiap orang memiliki kata, Caesar, yang disulam di depan dada mereka di pakaian putih mereka. Orang-orang itu berdiri rapi dalam formasi di sekitar manor, benar-benar mengunci area itu. Keluarga Caesar serius tentang ini. Mereka bahkan mengirim ahli-ahli keluarga mereka. Harus ada setidaknya 7 hingga 800 ahli terampil yang hadir. Ini adalah konsekuensi bagi siapapun yang berani memprovokasi Richard atau menamparnya.
Ada beberapa mobil mengelilingi limusin Lincoln. Pintu Lincoln terbuka, dan Richard Caesar turun dari mobil. Dia melirik manor keluarga Black dan mencibir, "Aku akan melihat bagaimana keluarga Black lolos dari cengkeramanku." Di sampingnya, Thomas Caesar, ahli utama yang bertanggung jawab atas keamanan keluarga Caesar, mencibir dan berkata, "Tuan, hari ini, 800 orang kita akan meratakan keluarga hitam dan mengalahkan kota selatan." Mendengar kata-katanya, 800 pria berjubah putih keluarga Caesar berteriak bersama, "Hari ini, 800 pria dari keluarga Caesar akan meratakan tempat ini." Dampak suara dan momentum besar terdengar seperti guntur di langit, menakutkan semua orang di manor. Astaga, berapa banyak dari mereka di sini? Meredith dan Robert saling berpelukan saat mereka dan keluarga kulit hitam lainnya gemetar ketakutan. Ini buruk. Kita semua terkepung. Tepat pada saat itu, penjaga mereka berlari dengan panik, terhuyung-huyung ke tanah karena ketakutan. Iya, mereka ada di mana-mana. Mereka mengenakan pakaian putih dengan tulisan, Caesar, di atasnya. Para penjaga di luar mengatakan bahwa setidaknya ada 800 dari mereka. Mereka telah mengepung kita. Setelah mendengar itu, warna wajah Meredith terkuras. Kita celaka. Keluarga Caesar terlalu menakutkan. Mereka serius tentang ini. Apa yang harus kita lakukan? Robert panik. Apakah Logan belum datang? Tanya Meredith. Pada saat itu, Logan menjadi satu-satunya pendukungnya. Aku tidak bisa menghubunginya. Aku juga menelepon Jenny, tapi dia juga tidak mengangkatnya. Kin dan Quintus menjawab. Meredith hanya mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku khawatir metode Logan tidak akan berhasil sekarang. Keluarga Caesar telah menyiapkan skala yang terlalu besar untuk pertempuran. Sepertinya Logan tidak akan datang. Kita bisa menyelesaikannya sendiri." Meskipun mereka saat ini dalam situasi yang buruk, Russell terlihat santai saat mengatakan itu. Semua orang tidak bisa membantah kata-kata Russell. Mereka tahu betul bahwa Logan telah melarikan diri karena dia pasti tidak akan membiarkan keluarga Shah terlibat. Itu hanya hak Logan untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak datang. Lagi pula, dia banyak berkontribusi pada keluarga Black. Meredith berkata, lalu dia memandang Zoe dan orang tuanya dengan mencibir dan menambahkan, bagaimana dengan suaminya, Levi? Dia menyebabkan masalah, namun dia melarikan diri dan tidak dapat dihubungi. Ketika Abigail dan Russell mendengar itu, mereka benar-benar ingin mengutuk. Namun, Meredith adalah nenek mereka, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi rasa frustrasi mereka atas kata-katanya. Meredith melirik Robert dan berkata dengan lembut, "Kamu mungkin kehilangan banyak hari ini, jadi harap bersiaplah secara mental." Saya hanya berharap yang muda akan aman." Robert memandang Quintus dan yang lainnya dengan ekspresi yang bertentangan. Dia siap mengorbankan dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, pintu rumah keluarga Black diledakkan dengan tendangan, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bab 583. Keluarga Caesar melancarkan serangan pertama mereka dengan mengirimkan 800 orang dari tentara putih mereka. Mereka mengerumuni dan benar-benar membanjiri beberapa lusin penjaga dari keluarga hitam saat mereka melanjutkan serangan gencar mereka. Setelah itu, mereka dengan cepat tiba di aula utama dan mengelilinginya sepenuhnya. Pada saat itu, keluarga kulit hitam ketakutan oleh serangan tiba-tiba. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Meredith dan Robert ternganga kaget karena itu adalah pemandangan yang hanya bisa dilihat di militer. Baru kemudian, Zoe dan keluarganya menyadari betapa kuatnya keluarga Caesar ketika mereka melihat resimen yang tangguh. Tidak heran mereka semua mengatakan bahwa mereka tak tertandingi di Erudia. Mereka benar-benar keluarga paling kuat di Southampton. Memikirkan Levi membuat dirinya sendiri mengalami begitu banyak masalah. Zoe menganga kaget sementara Caitlin hampir menangis. "Levi, kau bajingan yang tidak berguna. Kau membuat kami semua dalam masalah, tapi kau kabur duluan. Aku akan mengulitimu hidup-hidup," teriak Caitlin. Aaron menarik napas dalam-dalam dan menyimpulkan, dia pasti melarikan diri karena dia melihat betapa kuatnya keluarga Caesar. Sangat cepat, keluarga hitam terpaksa terpojok saat mereka menunggu hukuman keluarga Caesar. Suara langkah kaki yang kacau menggelegar ke seluruh ruangan, dan semua orang tahu itu menandakan kedatangan kepala keluarga. Tentara putih secara otomatis membuka jalan bagi sekelompok orang, dan orang yang memimpin pagar betis adalah Richard. Beberapa lusin pria, termasuk Timothy, mengikuti di belakangnya, dan mereka adalah ahli keluarga Caesar dalam pertempuran. Saat dia melangkah ke dalam ruangan,
dia mulai mencari Levi, dan dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Levi tidak ada di sana. Kecerdasan kami dapat diandalkan, Levi benar-benar melarikan diri. Sekarang setelah dia pergi, tidak ada yang bisa membuatku takut lagi. Selama orang-orang kuat di kota selatan tidak ikut campur dalam hal ini, kami, para caesar, dapat melakukan apa yang kami inginkan. Lagi pula, siapa yang bahkan bisa menandingi kekuatan kita? Jelas bukan keluarga kulit hitam yang lemah. Richard berjalan ke tengah ruangan dan mengejek, apa yang terjadi? Apakah kamu tidak meminta bala bantuan? Jangan bilang bahwa keluarga hitam bahkan tidak mencoba untuk menemukan sekutu tunggal. Beraninya kamu tidak menghormati keluarga Caesar seperti ini. Keluarga Black ketakutan ketika mereka mendengar itu. Kamu pasti salah. Kami sangat menghormati keluargamu. Meredith dan Robert hampir berlutut. Huff. Kalau begitu, kenapa salah satu anakmu menamparku? Mengabaikan permohonan Meredith dan Robert, dia terkekeh. Karena Anda menantang kami untuk berperang, jangan salahkan kami jika kami habis-habisan. Biarkan saya memperkenalkan teman-teman saya kepada Anda. Keempatnya adalah mantan angkatan laut, ketiganya adalah komandan dari tentara. Ketujuh ini adalah beberapa yang terbaik dari Raja Organisasi Pembunuh Kobra. Selain itu, 10 ini adalah pengawal yang kami sewa dari seluruh dunia, dan mereka semua bertugas di bawah penguasa negara mereka sebelumnya. Sementara itu, ini adalah Black Panther dari dunia bawah Southampton. Kami juga memperingatkan semua sekutu kami tentang perang ini. Jika karena alasan tertentu kita tidak dapat menangani ini sendiri, kita dapat memanggil tokoh-tokoh kuat di Southampton hanya dengan satu panggilan. Jangan salahkan kami karena mengerahkan kekuatan penuh. Lagi pula, Anda yang memulainya terlebih dahulu. Keluarga kulit hitam ternganga kaget ketika mereka mendengar Richard menyebutkan semua koneksinya. Bagaimana kita bahkan memiliki kesempatan melawan mereka? Saya yakin bahkan keluarga paling kuat di kota selatan juga bukan lawan mereka. Bahkan jika 800 anggota tentara putih tidak terlibat, beberapa lusin ahli di sekitar Richard dapat membajak kita tanpa kesulitan. Bab 584. Ngomong-ngomong, di mana orang yang menamparkan ayahku? Patrick Caesar, putra Richard, bertanya dengan suara dingin. Ketika dia dan saudara-saudaranya mendengar bahwa wajah ayah mereka ditampar, mereka hampir melancarkan serangan hari itu juga. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh keluarga Caesar. Ini benar-benar tidak masuk akal. Beraninya seseorang menamparkan Richard Caesar. Tidak bisa dipercaya. Saya melakukannya. Russell melangkah maju dan menatap Patrick dengan berani. Hah, baiklah kalau begitu. Orang bodoh yang kurang ajar sepertimu berani menamparkan ayahku. Patrick berteriak. Memang, aku yang menamparnya. Dia meminta seseorang untuk menamparku, jadi aku menamparnya kembali untuk membalas budi. Mata ganti mata. Russell menatap Patrick tanpa rasa takut. Kata-kata Russell membuat marah seluruh keluarga Caesar saat 800 tentara-tentara putih memelototinya dengan mengancam. Ini adalah masalah kehormatan, jadi menamparkan Richard sama saja dengan menunjukkan ketidakhormatan tertinggi kepada keluarga Caesar. Mereka pasti tidak akan menerimanya dengan berbaring. Yang mereka butuhkan hanyalah sebuah perintah bagi mereka untuk mencabik-cabik Russell. Kali ini, Russell benar-benar mengacau dengan melangkahi garis bawah keluarga Caesar. Patrick tertawa gila. Aku mendengar bahwa generasi muda keluarga kulit hitam semuanya adalah anak-anak nakal yang sombong, dan aku harus melihatnya sendiri hari ini. Ngomong-ngomong, di mana gadis itu, Abigail? Dia pikir dia siapa yang akan menolak putraku? Dia sesumbar sebelumnya bahwa tidak ada wanita di Erudia yang akan menolak ajakan putranya, jadi bayangkan ironi yang dia rasakan ketika Abigail menolak Timotius. Karena itulah seluruh keluarga Caesar penasaran ingin melihat seperti apa Abigail. Setelah mendengar itu, keluarga Black panik. Tidak apa-apa jika Russell mendapat masalah, tetapi Abigail tidak boleh terlibat dalam semua ini. Bagaimanapun, dia adalah keturunan langsung dari keluarga hitam. Terlepas dari kekhawatiran mereka, Abigail melangkah ke arah Patrick tanpa rasa takut dan tersenyum. Aku Abigail. Maaf, tapi aku benar-benar tidak tertarik pada putramu. Patrick mengamatinya dengan cermat sebelum berkata, tidak buruk. Namun, kamu tidak layak untuk anakku. Wanita yang brilian sulit ditemukan, tetapi wanita cantik berserakan di seluruh kota. Anakku bisa mendapatkan wanita cantik kapan saja dia mau, jadi tentu saja, tidak mungkin kamu cocok untuknya.
Itu benar. Apakah dia bahkan melihat ke cermin? Beraninya dia menolaknya. Selain dari wajahnya yang cantik, apakah dia bahkan memiliki yang lain? Keluarga Caesar mencercanya saat itu juga. Ekspresi Abigail berubah menjadi ekspresi menghina saat dia mendengus. Kamu benar. Aku tidak layak untuk Timothy, jadi mengapa kamu mencariku sekarang? Apa yang saya dengar saat itu benar, anak-anak muda dari keluarga hitam benar-benar sombong. Patrick mencibir. Oh, ada juga orang itu, orang yang menantang kita, Caesars, untuk berperang. Di mana dia? Patrick mengubah topik pembicaraan. Dalam sekejap, aula menjadi sunyi ketika semua orang saling bertukar pandang ketakutan karena mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Patrick tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang dia bahkan tidak ada di sini. Semua orang menundukkan kepala karena malu ketika mereka mendengar itu. Namun, pada saat itu, Zoe melangkah maju. Saya istri Levi Garrison. Saya akan bertanggung jawab atas tindakan suami saya. Dia menyatakan. Mendengar itu, Caitlin, Aaron, dan seluruh keluarga Black membeku karena terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Zoe akan membuat pernyataan seperti itu. Sementara itu, Abigail menatap Zoe dengan kagum. Awalnya, Abigail berpikir bahwa Zoe tidak terlalu menyukai Levi, tetapi sekarang dia menyadari bahwa mereka berdua saling menghormati dan menyayangi. Hahaha, Patrick terkekeh. Sungguh lelucon. Seorang pria benar-benar membuang istrinya dan memaksanya untuk menanggung beban perbuatannya. Siapa bilang aku membuangnya? Bab 585. Pada saat itu, sebuah suara bergema di seluruh aula. Levi, sayang, apakah itu garnisun Levi? Abigail, Zoe, dan Russell langsung memekik kegirangan saat mendengar suara yang familiar itu. Pada saat yang sama, keluarga Black melihat ke arah suara itu juga dan melihat sosok yang tidak salah lagi. Levi memiliki aura mengesankan yang menarik perhatian, dan tatapan semua orang tertuju padanya saat dia berjalan menuju tengah aula. Hati Timothy tenggelam ke jurang maut ketika dia melakukan kontak mata dengan Levi, dan mata kanannya entah kenapa mulai berkedut. Dia punya firasat yang sangat buruk tentang itu. Sementara itu, amarah Richard berkobar saat melihat Levi yang angkuh seperti biasanya. Orang yang menamparku adalah Russell, tapi Levi adalah dalang di balik semua ini. Selain itu, dialah yang menantang kita untuk bertarung juga. Sayang, ada apa? Kenapa air mata? Levi menarik Zoe ke dalam pelukannya dan menyeka air matanya dengan selembar tisu sementara semua orang menonton. Kamu di sini akhirnya. Aku menunggumu selama 7 hari penuh. Kemana kamu pergi? Mereka semua mengatakan bahwa kamu melarikan diri dan meninggalkanku. Zoe terisak tak terkendali. Sudah kubilang bahwa aku akan menangani ini, jadi tentu saja, aku akan kembali ke sini. Aku hanya pergi untuk mengurus beberapa masalah lain selama beberapa hari terakhir. Setelah Levi menenangkan kerusuhan di kota selatan, dia menyumbangkan puluhan miliar dana amal untuk membantu semua orang yang membutuhkan. Tidak hanya itu, dia juga mendirikan Morris Group di pasar South City lebih cepat dari jadwal. Dengan melakukan itu, ia berhasil memperluas operasi grup Morris untuk melayani masyarakat umum dengan lebih baik. Di sisi lain, Abigail dan Russell juga menjadi emosional. Levi, kami menunggumu begitu lama. Banyak hal buruk terjadi saat kau pergi. Jangan khawatir, selama aku masih di sini, aku akan memastikan tidak ada yang berani masuk tanpa izin ke wilayah kita. Levi mengumumkan dengan dingin. Mendengar itu, keluarga Black benar-benar terkejut. Apa kau bercanda, Levi? Kenapa kamu begitu sombong? Sementara itu, saat mereka berbicara, mereka benar-benar mengabaikan keluarga Caesar. Seolah-olah keluarga Caesar tidak terlihat oleh mereka. Ketika keluarga Caesar menyadari itu, mereka marah. Patrick menendang pintu dengan keras, dan ledakan keras itu mengejutkan semua orang. Zoe, yang berada di pelukan Levi, juga tampak terkejut. Sementara itu, ekspresi Levi berubah menjadi mengancam saat dia berbalik perlahan dan memelototi Patrick. Beraninya kamu mengejutkan istriku. Kamu akan menghadapi konsekuensi dari itu. Sementara dia mengatakan itu, dia mengingat setiap tahi lalat dan fitur yang dimiliki Patrick. Wajah Patrick terpatri kuat di benak Levi. Saya akan memastikan dia membayar harga untuk tindakannya. Patrick mencibir, sungguh, itu benar-benar lelucon. Bukankah kamu mengatakan kamu akan mengakui kekalahan jika kamu dapat menahan serangan kami terlepas dari berapa banyak bala bantuan yang kami minta?
Levi mengangguk mengiyakan. Iya, aku memang mengatakan itu. Kamu dapat memanggil semua bala bantuan yang kamu inginkan. Aku akan mengakui kekalahan kami jika kamu mengalahkan kami. Haha, mendengar itu, semua orang di keluarga Caesar terkekeh. Betapa bodohnya pria sombong itu. Patrick tersenyum dan bertanya, apakah kamu akan meminta bala bantuan juga? Apakah kamu berpikir untuk pergi berperang tanpa bala bantuan? Yah, sebenarnya bukan itu masalahnya. Lagi pula, kamu tidak cukup kuat untuk menjamin keterlibatanku. Levi diucapkan. Tetapi bahkan jika Levi benar-benar ingin berperang, Kirin dan Azure Dragon tidak mengizinkannya. Patrick berteriak dengan marah. Di mana bala bantuanmu? Minta mereka untuk bergegas, atau kami akan meluncurkan serangan kami terlebih dahulu. Keluarga hitam gemetar ketakutan ketika mereka mendengar itu. Keluarga Caesar menjadi serius kali ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sialan, Levi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menentang keluarga Caesar? Sementara itu, Levi mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Kalian semua bisa datang sekarang. Bersambung.